Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melanjutkan kajian-kajian kita beberapa waktu ke belakang. Beberapa waktu ke belakang kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana proses dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Juga kita sudah berbicara tentang apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan di padang mahsyar. Kemudian kita juga sudah membicarakan tentang bagaimana proses manusia dihisab di padang mahsyar. Kemudian kita juga pernah ngobrol tentang bagaimana tentang su'ul khotimah dan husnul khotimah. Obrolan kita kali ini kita akan mencoba fokus pada permasalahan terkait dengan prosesi kematian atau prosesi sakaratul maut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk itu pasti akan merasakan kematian. Yang pernah mengalami kehidupan dipastikan dia akan mengalami kematian. Ini adalah sebuah sunnah kauniyah atau sunnah alami yang akan menimpa kepada siapapun. Walaupun kita bertahan karena kita tidak ingin mati, justru kita sedang melawan sunnah alam yang sedang berlaku. Ketika bayi di dalam kandungan ditentukan hanya 9 bulan saja, maka ketika dia menjadi 10 bulan atau 11 bulan ternyata belum keluar, maka dia harus dipaksa keluar karena akan menjadi masalah ketika dia tidak dikeluarkan. Karena batas usia maksimal dia itu 9 bulan saja sebetulnya. Demikian juga manusia, ketika usia dan umurnya telah ditentukan oleh Allah, tetapi dia bertahan tidak ingin mati, maka dia akan dipaksa, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya dia akan mati, orang miskin juga dia akan mati. Raja-raja mereka juga akan mati, para menterinya mereka akan mati. Orang-orang lemah mereka akan mati, orang-orang kaya mereka akan mati. Orang-orang fakir dan miskin mereka pun akan mati. Semuanya akan mendapatkan kematian tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin untuk berdiri supaya bisa lebih jelas pembicaraan ini. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, hadis ini diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, kata Rasul, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang dia senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang dia tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak senang bertemu dengan dia. Kemudian Aisyah dia mengatakan, wahai Nabi Allah, benci terhadap kematian. Kita semua membenci kepada kematian, kita semua takut dengan kematian. Kita semua khawatir dengan kematian, apa maksudnya? Kemudian Rasul menjawab, bukan seperti itu maksudnya. Kata Rasul, seorang mukmin apabila dikabarkan gembira, rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia akan senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang mukmin dia sudah mempersiapkan dirinya untuk berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesi kematian bagi orang mukmin adalah sesuatu yang sangat dia tunggu-tunggu, karena itu adalah perjanjian yang dia tunggu-tunggu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya barang siapa yang dia membenci untuk bertemu dengan Allah, tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya adalah orang tersebut adalah orang kafir apabila diberikan kabar gembira kepada mereka dengan azab Allah dan kemurkaannya, maka dia benci bertemu dengan Allah dan Allah pun benci atau tidak suka bertemu dengan orang tersebut. Tinggal dikembalikan kepada kita sekarang. Kalau seandainya Allah mengambil kita sekarang, apakah kita termasuk orang yang senang untuk bertemu dengan Allah, atau kita orang yang deg-degan, rewas kene, gemper kene, belum siap, atau mungkin kita orang yang tidak mau sama sekali bertemu dengan Allah? Yang mana kita? Sudah siap semuanya? Cung yang siap? Boleh nggak Cung? Ya, 1, 2, paling 3 orang, 4 orang, sisanya belum siap, tidak siap. Ya. Kenapa tidak siap? Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membuat klasifikasi, kata Al-Ghazali, tingkat seseorang terkait dengan kematian, kata beliau itu ada 3 macam, 3 jenis. Yang pertama, kata Al-Ghazali, ada yang disebut dengan Al-Munhamik. Munhamik adalah orang yang tenggelam dengan dunia. Kata Al-Ghazali, orang ini apabila diingatkan terhadap kematian, maka ingatnya dia terhadap kematian semakin memperjauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tenggelam dengan dunia. Kalau kita mengingatkan kepada dia, cik atuh kamu teh geura tobat, bisi mati sebentar lagi. Justru ini mumpung hidup saya. Kalau sudah mati nggak bisa apa-apa lagi. Mumpung hidup saya. Ketika diingatkan kepada kematian, justru kematian tersebut semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini munhamik, kata Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, ada at-taib, orang yang senantiasa terus memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah orang yang terus berusaha melakukan amal soleh, walaupun terkadang dia terjatuh kepada dosa, tetapi kembali lagi kepada Allah, kembali lagi bertobat kepada Allah, kembali lagi bertobat kepada Allah, terus. Di dalam hatinya masih ada perasaan takut ketika bertemu dengan Allah. Takutnya bukan takut karena oleh Allahnya, akan tetapi takut kalau perbekalan yang dia miliki itu belum mencukupi untuk dipakai berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ya, ini kondisi yang kedua, at-taib. Kondisi yang ketiga, kata Al-Ghazali, adalah al-arif. Al-arif adalah orang yang dia senantiasa merindukan kematian dan merindukan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat tertinggi di dalam mengingat kematian. Kira-kira kita termasuk yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yang tidak mau mati sama sekali, ya. Kalau mati teh kalah kabuki maksiat, buat dosa segala macam, atau takut mati karena bekal belum siap tapi usaha mah terus. Ada juga orang yang dia geus teu kuat hayang maot ya teh irahatunya saloba teuing amal soleh. Kita masuk kelas mana? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau dibalikan, kelas arif, kelas taib, atau kelas munhamik, ya. Mudah-mudahan minimal kita termasuk kelasnya adalah kelas orang-orang senantiasa menjaga taubat kepada Allah Ta'ala, ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bayi di dalam kandungan itu usianya hanya 9 bulan, ya. Ya, batas toleransi mungkin sampai 10 tahun, ya. 10 bulan. Itu ada perpanjangan sedikit, ya. Tetapi usia standarnya itu berapa? 9 bulan. Boleh 8 bulan mau keluar? Boleh? Boleh disesar. 3 bulan mau keluar boleh? Karena terlalu buru-buru, rusuh teuing, ya, buru-buru kemudian maksa mau keluar, boleh?
Ya, ya boleh, tapi kasihan nanti di dunianya. Ya. Di akhirat juga ada usianya. Rasulullah menuturkan di dalam sebuah riwayat yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi, kata Rasul, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Rasul, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit di antara mereka yang melampaui 70 tahun. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melampaui 70 tahun. Jadi standar usia umat Nabi Muhammad adalah 60 sampai berapa? 70. Nabi Nuh alaihi salam usianya berapa? 950 tahun. Orang-orang terdahulu panjang-panjang usianya. Usia umat Nabi Muhammad, kata Rasul, antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah usianya hanya 63 tahun. Para sahabat juga usianya 62, 61, 60 atau bahkan kurang dari itu. Bagi ibu dan bapak yang hadir di sini usianya sudah 60 tahun, ini sudah masuk zona siap-siap. Ya. Zona siap-siap. Yang sudah 55 ini ada ambang batas aman, ya, 5 tahun. Ya. Tapi yang sudah 62 atau 65 ini sudah zona merah semua. Ya. Siaga 2. Ya. Yang sudah 70 tetapi masih sehat, masih alhamdulillah, ini sudah masuk wilayah zona bonus. Ya, ini dia sedang menikmati bonus. Ya. Usia umur Nabi Muhammad 60 sampai berapa? 70 tahun. Ada yang pengen 100 tahun usianya? Ada? Ada yang pengen 120 tahun usianya? Ada? Makanya berdoa ke Gusti Allah itu jangan terlalu apa? Muluk-muluk. Allahumma ya Allah panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Allah mengabulkan ngasih dia umur 150 tahun, mau? Kawan-kawan yang setara atau barengan dengan dia itu sudah lama meninggal, tetapi dia tidak meninggal. Ya, 150 tahun, kemudian pipis di sana, tidur di sana, makan juga di sana, BAB juga di sana, kemudian punggungnya pun sudah nempel dengan tempat tidurnya, tidak bisa kemana-mana, hidup juga enggak, kemudian mati juga enggak. Ada yang mau seperti itu? Tidak. Makanya jangan terlalu berlebih kita meminta kepada Allah, panjangkan umurku, panjangkan umurku. Tetapi mintalah kepada Allah, Allahumma ya Allah berilah aku kekuatan untuk bisa memanfaatkan titipan umur yang engkau berikan kepadaku. Ini yang kita minta. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah kematian ini justru memerintahkan secara khusus. Ya, di dalam hadis yang diterima dari Abi Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga Imam Tirmizi, Imam Nasa'i. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, "Aktsiru dzikra hadhimil lazzati," yakni al-maut. Kata Rasul, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan. Aktsiru dzikra hadhimil lazzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus berbagai macam kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi mengingat kematian itu bukan sesuatu yang berjalan mengalir begitu saja. Akan tetapi sesuatu yang harus diikhtiarkan dan diusahakan agar supaya hidup kita ada warna-warna, di mana warna-warna tersebut kita berada pada sebuah kondisi keadaan selalu ingat terhadap apa? Kematian. Bukan lantas ketika ada orang yang mati kita menjadi ingat mati, ketika tidak ada orang yang mati kita tidak ingat apa?
tidak ingat mati. Akan tetapi ada ikhtiar, ada usaha terus-menerus dari kita untuk bisa menghadirkan, mengingat kematian pada diri kita. Bahasanya di dalam hadis Abu Hurairah ini, perbanyaklah oleh kalian. Maksud perbanyak adalah terus ingat-ingat, terus perbanyak oleh kalian mengingat-ingat. Bahasanya Rasul tidak menyebut al-maut, tetapi Rasulullah menyebut hadhimil lazat. Apa hadhimil lazat? Penghancur, pemusnah al-lazat, berbagai macam kelezatan. Kalimat lazat, lazatun itu mufrad. Kalau lazat ini kelezatan, menunjukkan bahwa kelezatan yang kita rasakan, yang kita nikmati itu sangat banyak. Maaf, itu ngantuk atau tidur ketika pengajian itu lezatnya luar biasa bagi sebagian orang, betul enggak? Atau pagi-pagi bangun tidur sebelum tilawah, sebelum apa, kemudian kita nyeruput kopi segala, itu adalah kelezatan yang luar biasa untuk sebahagian orang. Atau juga tidur ketika kita sudah ngantuk, bangun, badan kita merasakan apa? Kelezatan dan kenikmatan luar biasa. Makan dengan ayam bakar itu adalah kelezatan. Kemudian makan dengan apa? Ikan bakar dicampur dengan aneka buahan segala macam, itu pun kelezatan. Hujan rintik-rintik kemudian minum bandrek atau bajigur, itu pun kelezatan. Ya. Bisa dipahami? Ditraktir bakso gratis, itu pun kelezatan. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Atau kita ditraktir oleh suami dibelikan CRP terbaru, itu pun kelezatan. Walaupun tidak dirasakan oleh lidah kita, tetapi batin kita merasa lezat dan puas. Bisa dipahami? Ya. Ada kelezatan yang dirasakan oleh lidah kita, ada kelezatan yang dirasakan oleh perasaan diri kita, jiwa kita, itu semua kelezatan-kelezatan. Rasulullah menyebutkan itu semua akan hancur dan musnah. Penghancur dan pemusnah itu bukan stroke, bukan kolesterol, bukan gula. Akan tetapi kata Rasul, hadhimil lazat, yaitu kematian. Lidah ini menjadi tidak berasa, pandangan menjadi tidak bisa melihat, tangan juga menjadi tidak bisa menyentuh, kemudian juga rasa kita menjadi apa? Menjadi mati dan kebas terhadap materi-materi yang ada di sekeliling kita. Karena semuanya telah dihancurkan oleh kematian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tabungannya sampai 2 miliar, 3 miliar. Uang yang disimpan di lemarinya saja 100 atau 200 juta numpuk. Kemudian dia sakaratul maut, sudah meninggal. Jadi apa itu uang-uang tadi? Hanya tumpukan-tumpukan kertas yang tidak memberikan kemanfaatan apa-apa untuk dia. Karena sudah dihancurkan oleh kematian. Ini yang dimaksud dengan hadhimil lazat. Kata Rasul, aksiru dzikra hazimil lazat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian atau penghancur berbagai macam kelezatan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, di dalam riwayat yang lain Rasulullah lebih tegas dan lebih jelas lagi. Kata Rasul, aksiru dzikra hadhimil lazat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur berbagai macam kenikmatan. Rasul tidak menyebut kematian, sengaja disebut kalimat penghancur berbagai macam kenikmatan supaya memberikan kejelasan. Kedipan kita kenikmatan itu pun akan hancur. Rasa lidah kita itu pun kenikmatan itu pun akan hancur. Rasa bahagia kita ketika melihat anak-anak itu pun kelezatan dan kenikmatan itu pun akan hancur. Kita punya suami atau istri yang cantik, gagah, kemudian juga serba bisa, setia dengan kita, itu kelezatan dan kenikmatan itu pun akan hancur. Kata Rasul, perbanyaklah oleh kalian dzikra hadhimil lazat, untuk mengingat penghancur berbagai macam kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian.
Kemudian kata Rasul, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhikin minal aish. Sesungguhnya tidaklah seseorang dia mengingat kematian berada dalam kondisi keadaan sempit illa wasa'ahu alaih, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkan kesempitan hidup orang tersebut. Makan sulit, kerja juga sulit, uang juga terbatas. Tapi dia rajin zikrul maut atau mengingat kematian. Kemudian muncul optimisme, tenang saja deh. Karena kehidupan ini terbatas. Kita bertahan dalam ketaatan kepada Allah. Kita semua akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, semuanya mati. Yang penting kita bertahan dalam ketaatan kepada Allah. Menjadi leluasa dan menjadi apa? Dan menjadi lega semuanya ketika kita menghadirkan mengingat kematian walaupun kondisi kita berada dalam kondisi keadaan kesempitan. Kemudian kata Rasul, wala dzakarahu, tidaklah seseorang mengingatnya pisaatin dalam kondisi leluasa, uang banyak, tidur nyaman, rumah juga punya 2-3-nya, kemudian juga kendaraan, dia punya beberapa kendaraan, tidak mempunyai kekurangan di dalam hidupnya. Mungkin peluang dia untuk melakukan kemaksiatan, kebatilan dan kejahatan itu sangat terbuka. Akan tetapi kata Rasul, tidaklah orang tersebut mengingat kematian kecuali akan menyempitkan dia dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Jadi mengingat kematian itu bagi orang yang susah, bagi orang yang sulit, akan menjadikan kehidupannya menjadi lebih luas. Bagi orang yang dia leluasa akan disempitkan, akan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak leluasa melakukan kemungkaran dan kebatilan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat-riwayat yang menjelaskan perintah untuk memperbanyak mengingat kematian. Bahkan ada hal yang menarik, ya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih sederhana, ya. Dari Ibnu Umar annahu qala, kuntu ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam faja'ahu rajulun minal ansor. Kata Ibnu Umar, aku sedang bersama Rasulullah, kemudian datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Pasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasul, manakah di antara kaum mukmin yang paling utama? Orang mukmin yang bagaimana yang paling utama? Kemudian Rasul mengatakan, ahsanuhum khuluqan, dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia melanjutkan, fa'ayul mu'minina aqyas, orang mukmin yang bagaimanakah yang paling cerdik, yang paling cerdas? Rasulullah memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Kata Rasul, aksaruhum lil mauti dzikran. Orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling cerdik adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Bukan yang beres S1, bukan yang beres S2 atau beres S3 atau profesor, doktor sampai kepalanya juga rambutnya berkurang karena terlalu banyak berpikir misalkan, ya. Rasulullah memberikan standar yang lain. Kata Rasul, orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling cerdik adalah orang yang dia banyak mengingat kematian. Kemudian kata Rasul, dan dia melakukan persiapan dengan amal perbuatan terhadap apa yang akan dia kerjakan atau dia dapatkan setelah kematian, ya. Kemudian kata Rasul, ulaika al-aqyas, maka mereka itu adalah orang-orang cerdik atau orang-orang cerdas, ya. Kalau kita punya suami atau punya anak, sekolahnya S2-nya sudah beres, S3-nya sudah beres, tetapi tidak salat, tidak suka ngaji, tidak mau dekat-dekat dengan Al-Quran, sensitif ketika dikenalkan dengan Allah, dengan akhirat, dengan kematian. Walaupun prestasinya dari mulai SD, TK sampai dia S2 atau S3, rankingnya ranking 1 terus, IPK-nya paling besar terus,
Maka menurut standar Rasulullah, orang tersebut bukan orang yang cerdik, bukan orang yang cerdas. Orang itu adalah orang yang lalai dengan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantaranya. Kalau kita meninggal, itu yang mengantar siapa? Yang mengantar siapa kira-kira? Tetangga. Kira-kira mau tetangga ngantar kita? Ya, ada yang mau, ada yang enggak. Dan dulunya juga kita ketika hidup jarang ngantar tetangga, ya, sibuk terus. Jadi ketika kita mati pun kita tidak diantar oleh siapa? Oleh tetangga, karena tetangganya lagi sibuk juga. Ya. Jadi nanti kalau ada yang mati, ya, masukkan mengantar yang mati itu kepada bagian daripada agenda kesibukan kita. Aduh, punten saya nggak bisa hadir, ada tetangga mati, sibuk, ya, sibuk ngantar nu mati, seperti itu. Jadi kalau kita sibuk oleh kesibukan yang lain, tidak menyibukkan mengantar tetangga yang mati, bagian daripada agenda kesibukan kita, maka selamanya bisa jadi kita tidak akan mampu untuk mengantar tetangga kita yang mati. Ya. Rasulullah menyebutkan, kata Rasul, mayit akan diikuti oleh 3 perkara menuju kuburnya. 2 akan kembali, 1 akan tetap. Ya, jadi diantarkan oleh 3 hal. Yang 2 akan kembali, kemudian yang 1 dia akan apa? Akan tetap menemani sampai akhir. Ya. Kemudian mayit akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap. Berarti yang 3 orang yang mengantarkan itu, yang 2 akan kembali, yang 1 tetap bertahan di kubur sampai beres, yang 2 itu hartanya dan keluarganya, sedangkan yang 1 yang bertahan sampai beres itu apa? Amalnya. Ya. Ibu punya kakak, punya adik, punya saudara-saudara, ketika ibu mati, itu nganternya sampai mana? Sampai mana, Bu? Sampai kuburan, sampai dalam? Enggak? Enggak, di atas aja, ya, di atas. Yang turunnya juga itu terbatas, orang-orang profesional saja, ya. Hanya di atas saja, lihat juga gitu. Itu juga kalau ada waktu saudaranya, kalau saudaranya sibuk-sibuk, aduh saya mah nggak bisa nganter sampai ke kuburan ya, saya mah kebetulan ada meeting, ada rapat, ada janji dengan bulan, mungkin hanya sampai rumah saja. Ya. Kalau kita punya mobil terbaru, mobil yang mahal, itu nganternya sampai mana? Sampai mana? Sampai depan kuburannya pisan atau enggak? Enggak, sampai halaman tempat parkir apa? Kuburan. Itu juga kalau ada tempat parkir. Kalau nggak ada tempat parkir, di mana? Naik Grab. Ya. Ya. Jauh kita. Harta kekayaan kita hanya sampai ngantar ke sana saja. Orang-orang terdekat kita yang kita cintai juga sampai sana. Termasuk suami, ibu, istri, bapak, semua itu ngantar hanya sampai di permukaan kuburan saja. Walaupun dahulu ketika sebelum menikah, Pak, Bang, kita menikah itu sehidup semati ya. Cinta kita akan apa? Terbawa sampai mati, ya. Sehidup semati. Kamu mati, saya hidup. Seperti itu. Itu licik yang kayak gitu, ya. Kamu mati, saya hidup. Ya. Tidak. Ketika meninggal, kemudian nangis. Si ibunya, enggak mau, saya enggak mau ditinggal sama bapak, enggak mau, pokoknya saya ikut, pokoknya saya ikut, enggak mau, saya enggak mau ditinggal. Kemudian kata ustadz yang ada di sana, oke atuh Bu, kalau mau ikut mah cepet disalin ibu, biar bareng aja ke sana. Ikut enggak kira-kira? Enggak, itu mah ekspresi kesedihan gombal saja, sebentar saja, ya enggak lama itu mah. Ikut, saya ikut, itu disuruh ganti pakaian, disalin supaya dibawa langsung bareng-bareng nanti dikubur, itu enggak mau. Jadi keluarga, orang terdekat, juga kekayaan yang kita miliki hanya mengantarkan kita sampai kemana? Sampai ke permukaan saja, ya, permukaan kubur. Yang setia menemani kita adalah hanya apa?
hanya amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Tapi terkadang kita mati-matian membela keluarga, membela anak, membela suami, membela orang-orang terdekat kita, padahal mereka sebetulnya tidak akan melakukan pembelaan bagi kita nanti di akhirat. Ya. Atau kita mati-matian menghabiskan untuk mendapatkan materi-materi, material, ya, sehingga meninggalkan sholat, kewajiban-kewajiban yang lainnya, padahal sebetulnya mereka pun tidak memberikan pembelaan apa-apa kepada kita. Yang memberikan pembelaan kepada kita hanya amal soleh atau kebaikan yang kita kerjakan. Oke. Saya mau putarkan dulu ini video ya, kita nonton dulu sebentar. 5 atau 3 menit. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Tuhanmu dengan gembira dan diredai. Masuklah dalam jamaah hamba-hamba dan masuk pula dalam syurga. Pada hari itu ia begitu bahagia, menikmati indahnya alam ciptaan Allah bersama anak dan keluarga penuh keceriaan. Hidup dalam kesenangan dan kesehatan terjamin. Tertawa melihat tingkah pola anak-anaknya yang lucu. Demikian pula ia ditertawakan oleh anak-anaknya. Lalu tiba-tiba ia tidak akan mampu menyogok malaikatul maut untuk mengundurkan waktu kematiannya. Inilah realitas kematian. Seberapa siapkah Anda menyongsong malam pertama di alam kubur? Bukankah Rasulullah telah bersabda bahwa orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang yang sering mengingat mati dan mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Marilah kita siapkan lentera yang akan menyinari malam pertama kita di alam kubur. Demi Allah, tidak ada yang sanggup meneranginya selain iman
dan amal soleh. Kematian adalah nasihat terbaik dan guru kehidupan. Sedikit saja kita lengah dari memikirkan kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Sesungguhnya, manusia telah memilih bagaimana akhir hidupnya. Dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Pernahkah kita mendengar berita tentang seorang pezina mati di kamar hotel di atas perut wanita nakalnya? Seorang pecandu narkotik mati saat pesta narkobanya. Dan para penjudi sekarat di atas meja judinya. Begitu juga kita pernah mendengar seorang ahli ibadah meninggal di atas sajadahnya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Mudah-mudahan itu jadi refresh buat kita semua. Itu sebetulnya rangkuman dari kajian materi yang tadi saya mukodimahi di awal.
dirangkum, kemudian juga jadi sebuah tontonan yang mudah-mudahan lebih memperkuat, memberikan bekas kepada kita untuk bisa terus menghadirkan kematian di dalam diri kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembicaraan kita, masih ada waktu beberapa menit lagi ya untuk menyempurnakan bahasan kajian kita kali ini. Oke. Ad-Daqqaq dia berkata, man aksara dzikral maut, barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Orang yang dia terbiasa banyak mengingat kematian, kata Al-Imam Ad-Daqqaq, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, dia akan dimuliakan dengan bersegera bertaubat kepada Allah. Cepat ketika dia tergelincir melakukan kesalahan, kebatilan, cepat kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala karena kematian sudah siap mengintai dia. Kemudian yang kedua, puas hati dan semangat ibadah atau waqana'atul qalbi, hati selalu merasa puas, wa nasyatul ibadah, dan selalu merasa bersemangat atau giat melakukan ibadah kepada Allah. Selanjutnya kata beliau, barang siapa yang dia lalai atau lupa terhadap kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, mengakhir-akhir taubat. Nantilah udah tua taubat mah, nantilah taubat mah tahun depan, nantilah Ramadan depan, nantilah kalau udah umroh, nantilah kalau udah anu, nantilah berhijab mah kalau udah anu. Ini taswifut taubah. Kemudian selanjutnya, yang kedua, dia juga akan dihukum tidak ridho dengan keadaan. Selalu tidak merasa ridho. Punya uang sedikit tidak ridho, punya uang banyak pun dia tidak ridho. Ketika kondisi dia banyak dia tidak ridho, ketika sedikit pun malah tambah tidak ridho. Kenapa? Bisa jadi kata Imam Ali Ad-Daqqaq, salah satunya adalah hilangnya sifat atau kebiasaan mengingat kematian pada diri kita. Kemudian yang terakhir adalah malas beribadah kepada Allah. Ya, dipastikan orang yang dia tidak ingat terhadap kematian atau lalai tidak ingat terhadap kematian, maka orang tersebut bisa jadi dia akan selalu malas terhadap ibadah. Ya. Kemudian berikutnya Al-Imam Ibnu Sirin. Ya, ini imam besar dari Tobaqot Tabi'in atau kalangan Tabi'in. Ya. Ketika orang di sekitarnya menyebutkan kematian, maka terasa matilah seluruh anggota badan Ibnu Sirin. Ini ulama besar atau orang besar. Ya. Ternyata orang-orang besar dahulu juga, besarnya mereka salah satunya adalah karena mereka menjaga, memelihara, mengingat kematian pada diri-diri mereka. Sampai Ibnu Sirin dia merasakan sebuah kondisi ketika orang-orang menyebutkan atau mengingatkan tentang kematian, maka seluruh anggota tubuh Ibnu Sirin seolah-olah menjadi mati. Karena saking takut dan khawatir terhadap dirinya ketika dia menemui kematian. Oke, kita percepat saja. Ya. Ini materinya masih panjang sebetulnya, Bu ya. Nanti kita sampainya di mana saja. Mungkin nanti harus 2 pertemuan atau berapa pertemuan, ya. Kita masuk dulu nanti materi menurut Al-Qur'an. Jadi sakaratul mautnya kita belum masuk. Ya. Oke. Kematian menurut Al-Qur'an bersifat memaksa. Bersifat memaksa. Betul tidak kita dipaksa orang yang mati? Besok mau nikah itu mati, dipaksa, ya. Besok mau haji mati, ya, dipaksa. Besok mau wisuda mati, padahal minta diundurin sebentar saja, ya. Dan mau wisuda dulu atau beres wisuda pulang ke rumah sudah ngumpul dengan tetangga, keluarga, segala macam. Ternyata enggak seperti itu, dipaksa. Oke, ini sifat kematian.
Allah Subhanahu wa taala menuturkan di dalam surat Al-Imran, sekiranya kamu berada di rumahmu, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaikumul qatlu ila madajihim. Sekiranya kamu berada di rumah kamu, niscaya orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Ya. Ketika waktu kematiannya sudah ditetapkan, maka orang yang akan mati itu akan keluar juga dari rumahnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, apabila Allah telah menentukan kematian seseorang di suatu tempat, maka Allah akan menjadikan kebutuhan atau hajat bagi orang tersebut untuk mendatangi tempat itu. Ada orang yang ditakdirkan meninggal di laut karena harus hancur berkeping-keping di atas pesawat. Tidak terbayang oleh dia akan meninggal dalam kondisi keadaan seperti itu. Mungkin dalam persepsi pemikirannya dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak karena dia akan melakukan sebuah transaksi bisnis di pulau Pulan, di pulau Anu. Untungnya sudah terbayang, keluarga akan bahagia, kekayaannya akan bertambah. Tetapi dia tidak berpikir atau tidak terbersit sedikit pun di dalam memorinya, di dalam kesadarannya, di dalam hatinya, kalau ternyata di tengah-tengah jalan ketika dia berada di atas pesawat, di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan mengundang dan mengambil dia. Rasulullah menyebutkan, idza aradallahu biqabdi ruhi abdin, apabila Allah berkehendak untuk mengambil ruh seorang hamba, maka Allah menjadikan bagi orang tersebut hajat atau kebutuhan di tempat dia yang akan meninggal. Harus keluar, dia keluar, kemudian dicabut dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat yang pertama, memaksa. Yang kedua, kematian mengejar siapapun walaupun bersembunyi di benteng yang kokoh. Ini juga sifat di antara sifat-sifat kematian. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menuturkan, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kita bersembunyi kemana saja, di benteng yang kokoh, di istana yang kuat, penjagaan yang sangat ketat, maka malaikatul maut tidak akan terhalangi, tidak akan terganggu, tidak akan kagok oleh apa? Oleh benteng-benteng tersebut. Ya, ini sifat di antara sifat-sifat kematian. Atau mungkin kita punya konsultan dokter pribadi karena uang kita terlalu banyak. Dokter jantungnya kita punya sendiri, kemudian juga dokter dalamnya kita juga punya sendiri, bisa ditelepon, bisa langsung ketemu segala macam. Kemudian dokter untuk asam uratnya juga kita punya. Ya, dokter untuk mah kronisnya juga kita punya karena kita banyak uang, ya. Banyak bodyguard dokter di sekeliling kita, satpam, hansip juga menjaga kita, para polisi dan yang lain juga menjaga kita. Kita dibentengi oleh para dokter, penyakit kita juga dijaga. Tetapi ketika kematian ini datang, maka malaikatul maut tidak akan merasa sungkan, tidak akan merasa kagok karena ada dokter-dokter profesional atau dokter-dokter spesialis. Bahkan dokter spesialis itunya sendiri pun dia akan apa? Merasakan sakaratul maut atau kematian. Ya. Kemudian yang ketiga, kematian akan tetap menjemput walaupun kita melarikan diri. Mau lari kemana saja tetap. Ya, kita akan dijemput. Ya, akan dikejar oleh kematian. Kemudian sifat yang keempat, kematian datang secara tiba-tiba. Ini kejutan. Ya. Ini kejutan. Di dalam surat Luqman Allah menuturkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal, akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di dalam ayat yang lain Allah menuturkan di dalam surat Al-Munafikun ayat 11, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang
apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu telah datang menjemput dia, maka dia tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan juga tidak dapat mengakhirkan barang sesaat pun. Harus waktu itu juga. Tidak bisa disogok malaikatul maut karena kita banyak uang, disogoklah kangge buat 5 menitan atau sejaman, tidak bisa. La yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundurkan barang sesaat pun, juga tidak bisa dapat dipercepat barang sesaat pun, karena ajal masing-masing sudah ada. Ya. Tidak bisa disegerakan atau dipercepat, tidak bisa. Ya, seseorang karena terlalu berat memikirkan masalah pribadinya, ya, stres, bingung, ya, konsultasi ke sini mentok, ke sini mentok, ke sini mentok, tidak ada solusi segala macam. Akhirnya saking bingungnya dia naik ke hotel tingkat 5 atau tingkat 7, kemudian naik ke balkonnya, siap-siap untuk loncat, untuk mengakhiri hidupnya. Lah bingung gini, kia-kia ting mending mati saja saya mah. Tidak bisa menyelesaikan masalah, mudah-mudahan dengan mati bisa selesai masalahnya. Ini anggapan dusta dan anggapan keliru. Kemudian dia loncat dari atas ke bawah dengan niat untuk mati. Di bawah mobil pasuliwer kali itu kadi geus ngoleang kahanda prek lagra ke bawah geus siap mati, pokoknya nama tiba-tiba lewat mobil mebel yang ngangkut kasur. Ya, mobil mebel ngangkut kasur gitu. Jadi dia jatuhnya kemana? Ke atas kasur gitu. Jadi ampul-ampulan gitu. Di atas kasur. Akhirnya orang itu kebawa ke toko mebel, kemudian tadinya niat bunuh diri, jadi balanja naon kursi, balanja anduk, balanja naon di toko mebel gitu. Gagal melakukan apa? Bunuh diri karena waktunya memang belum habis waktu hidupnya. Pulang dari sana kemudian dia mampir ke toko bangunan, belanja tambang, beli tambang. Tambang diambil kemudian diikatkan ke kayu-kayu yang ada di atap rumahnya. Diikatkan juga ke lehernya, dia naik ke kursi. Ya. Diikatkan ke lehernya, dia naik ke kursi. Kemudian kursinya dicoer ke manehna, dicoer. Kemudian juralit, ternyata dia tidak mati juga karena talinya kepanjangan. Gagal dewe bunuh diri teh. Ya. Yang tadi mah gagal karena di bawah ada mobil mebel ngangkut kasur, yang kedua mah gagal karena tali untuk bunuh dirinya apa? Kepanjangan. Jadi kalau belum waktunya tidak akan mati. Ya, tenang saja. Ya. Ada orang tua yang takut anaknya itu tabrakan. Cep, kamu kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut, bisi mati tabrakan nanti kamu. Ya, itu hati-hati. Penyebab kematian itu bukan karena tarik bawa motor. Karena apa? Karena ajal atau waktunya telah habis. Ya. Valentino Rossi, pembalap nasional atau internasional, itu bawa motornya ngebut terus, tapi teu maot-maot. Ya, bisa dipahami? Ada orang yang takut mati bawa motor alon-alon karena takut mati gitu. Katabrak bis kota ada kagok. Bisa dipahami? Jadi yang laun mati, yang tarik juga apa? Mati. Karena penyebab kematian diantaranya adalah habis ajalnya atau habis waktunya. Akan tetapi kata Allah, apabila datang ajalnya tidak dapat diakhirkan barang sesaat pun, juga tidak dapat dipercepat barang sesaat pun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita ada yang pernah punya pengalaman bercocok tanam, ya. Di kampung-kampung itu ada lalapan-lalapan yang dipanen yang mudanya saja, ada yang dipanen yang tuanya saja, ada juga yang dipanen yang tua ataupun yang muda. Lalapan yang dipanen yang muda saja lalapan apa? Kalau genjer itu yang dipanen yang tua yang muda. Yang muda ya, kangkung yang diambil yang tua yang muda. Kangkung tua muda diambil. Kalau genjer yang muda diambil. Kalau bako itu yang tua yang muda. Bako, kalau bako daunnya nunggu tua dulu, nanti sudah tua daunnya baru dipanen. Bisa dipahami kira-kira? Ya.
Jadi keturunan kita itu ada keturunan genjer, ada keturunan daun sampe, ada keturunan bako. Ya. Kalau masih kecil sudah meninggal, misalkan sudah dipanen, diambil, mungkin ini bahannya adalah bahan apa? Bahan genjer, generasi genjer. Ya. Atau mungkin ada juga yang tuanya diambil, yang kecilnya diambil. Ini mungkin kadernya kader daun sampe. Atau ada juga keturunannya kalau sudah tua-tua baru meninggal. Oh, ini orang-orang ahlil bako, ya, daun bako, seperti itu. Akan tetapi semuanya ada ajalnya. Walaupun dia sudah tua, di akhir kan tetap dia akan apa? Akan meninggal. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu dia mempunyai apa? Ajalnya. Setiap umat itu dia mempunyai ajalnya. Apabila ajalnya datang, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dia tidak dapat mengakhirkan barang sesaat pun dan juga tidak dapat mempercepat barang sesaat pun. Ya. Itu saja dulu barangkali yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Gambaran ringkas terkait dengan mengingat kematian. Ya, ini masih tersisa panjang sebetulnya karena waktu kita sangat terbatas hari Jumat. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada season kedua khusus kita bahas tentang teknis atau prosesi sakaratul maut itu seperti apa. Kemudian juga apa yang dirasakan oleh orang yang naza dan sakaratul maut, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hadir, yang menyaksikan terjadinya prosesi sakaratul maut. Mudah-mudahan bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan-pertemuan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah, Allahu Akbar sekali. Materi kita tentang sakaratul maut ini, semoga ini bisa menjadi peringatan keras untuk kita bahwa kita tidak bisa lari dari kematian. Sesuatu yang pasti, hal yang pasti di dunia ini adalah kematian. Alhamdulillah masih ada waktu kita untuk pertanyaannya Ustaz ya. Pertanyaannya boleh 2 dari Ahwat dan 2 dari Ikhwan dulu. Ibu mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Ustadz, ada yang ingin kami mohon untuk penjelasan. Bahwa mukmin yang cerdik itu tadi disampaikan adalah mukmin yang selalu ingat kematian dan mempersiapkan bekal setelah kematian, dan bahwa setiap manusia itu kan pasti ada ajalnya dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa meninggal itu, ajal itu kan tidak mengingat usia ya Pak Ustadz, ada yang muda, ada yang tua dan sebagainya. Lalu ketika kita dalam hidup itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, lalu menurut pandangan Islam itu yang ya untuk mengembirakan hati gitu Pak Ustadz, yang lebih cepat meninggal atau yang lama meninggal? Maksudnya kan ketika kata Rasul kan umatku itu usianya antara sampai 60 gitu ya, dan setelahnya itu kan bonus. Jadi sebenarnya di bawah 60 atau di atas 60 Pak Ustadz yang lebih yang lebih untuk meyakinkan kita gitu loh Pak Ustadz gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab apa ditampung dulu Ustadz? 2 dulu aja. Oke, berarti satu lagi ibu yang pakai kerudung hitam, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa bertanya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, ini kan kita membahas tadi tentang sakaratul maut yang orang biasa nih.
yang saya tanyakan ini adalah orang yang sakit di rumah sakit misalnya, yang dia itu memakai alat yang pembantu nafas yang kayak begitu. Nah itu sakaratul mautnya itu seperti apa yang seperti itu? Cuman itu aja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ada 2 pertanyaan. Bisa langsung saja? Ya, langsung saja Ustaz, mangga. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, umur umat Nabi Muhammad itu standarnya antara 60 sampai 70 tahun. Jadi itu persepsi gambaran keumuman. Tetapi juga jangan kita punya persepsi pemahaman kalau seandainya kurang dari 60 itu bukan umat Nabi Muhammad. Atau juga kita punya pemahaman usia yang lebih dari 70 tahun juga bukan umur atau umat Nabi siapa? Muhammad. Akan tetapi Rasulullah sedang mengajarkan, memberikan informasi kepada kita bahwa usia standar umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian kata Rasul, sedikit sekali yang melampaui dari 70 tahun. Artinya berarti ada yang lebih dari 70 tahun, 80, 90, 100, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit. Ini maksudnya. Kemudian, mana yang bagus? Apakah yang di bawah 60 atau yang di atas 60 tahun umurnya? Bagus atau tidak bagus itu sebetulnya bukan ditentukan oleh panjang dan pendeknya umur dia, akan tetapi ditentukan oleh amal soleh apa yang dia kerjakan, yang terus dia siapkan untuk mengisi umur-umurnya ini. Ya, kalaupun misalkan usia dia hanya 45 tahun, sebentar saja, tetapi semuanya tidak dilakukan untuk sholat, untuk taat, untuk melakukan kebaikan, maka umurnya menjadi sia-sia semua. Atau mungkin umurnya 63 tahun sama seperti Rasulullah, tapi tidak pernah ke masjid, tidak pernah ngaji, tidak bisa baca Quran, tidak mengenal Allah, maka walaupun umurnya sama dengan umur Rasulullah, maka umur dia termasuk umur yang sia-sia, bahkan dia akan celaka karena umurnya tersebut. Kita sudah pernah membicarakan di tempat ini, Rasulullah menyebutkan tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah nanti pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah tentang umurnya dipakai untuk apa. Ya. Jadi permasalahannya baik atau dan tidak baik itu kembali bukan kepada panjang atau pendeknya umur, akan tetapi bagaimana kita mengisi dan menghiasi sisa-sisa umur kita dengan amalan-amalan terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang dia di rumah sakit, sudah dipasang berbagai alat, uzurnya juga, sakitnya juga sakit parah. Ya, itu sakaratul mautnya seperti apa? Sama sakaratul mautnya. Ya, kembali apakah dia termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, atau termasuk orang-orang yang fajir, atau para penjahat, orang-orang yang bukan ahli taat. Maka proses sakit dan tidak sakitnya sakaratul maut tetap akan dirasakan oleh orang tersebut. Insya Allah nanti ini akan kita bicarakan khusus tentang masalah ini karena memang cukup panjang. Ya, semuanya akan merasakan tentang sakaratul maut. Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel yang membantai ribuan penduduk Palestina, ya, dia sakaratul mautnya sampai 6 tahun. Ya, lama sekali. Ya. Sakaratul maut dipasang berbagai alat segala macam. Dia mengalami dan merasakan sakaratul maut dengan waktu yang cukup apa? Yang cukup panjang, seperti itu. Jadi yang di rumah sakit atau yang jag-jag, yang sehat atau yang sakit parah, dia pun tetap akan mendapatkan sakaratul mautnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Oke, itu adalah jawaban dari kedua pertanyaan yang tadi. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada sunduk yang akan nanti melewati ibu-ibu bapak sekalian, itu dari Masjid Lause. Nanti insya Allah akan melewati ke depan ibu dan bapak sekalian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, 2 kesempatan lagi. Mangga, siapa yang mau? Teteh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan kematian itu akan dilalui oleh setiap manusia. Dan tadi di video itu saya menyimak, sambutlah kematian dengan wajah yang bahagia. Nah, manusia itu kan tidak luput dari dosa ya Ustadz ya. Terus bagaimana cara menjaga agar iman kita itu terus terus beribadah kepada Allah, terus mengingat kematian. Sedangkan kan iman itu naik turun. Bagaimana cara menjaganya agar bisa tetap stabil seperti itu? Terima kasih. Ya, dari ikhwannya ada? Bapak mangga? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terkait sakaratul maut, saya mau bertanya mengenai sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah. Apakah betul ketika Rasulullah mengalami sakaratul maut, beliau merasakan sakit yang teramat sangat? Benarkah memang itu terjadi dan apakah dalilnya? Lalu pada saat beliau merasakan sakit, yang saya pernah dengar dalam beberapa kajian, beliau seperti berkata, timpakan saja pada beliau agar umat tidak merasakannya. Apakah betul itu? Itu yang pertama. Karena juga di dalam kajian yang lain, Ustadz yang lain juga pernah menjelaskan bahwa ternyata katanya ada sebagian besar ulama menyatakan bahwa Rasulullah sebetulnya tidak merasakan sakit pada saat sakaratul maut karena beliau adalah sangat utama, makhluk Allah yang paling mulia, sehingga dimudahkan sakaratul mautnya. Mohon penjelasan soal itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ustadz boleh dijawab. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama, memang betul terkadang kita ingat terhadap kematian, terkadang juga kita lupa. Terkadang iman kita lemah, terkadang juga kuat. Terkadang berkurang, terkadang juga bertambah. Ya, ini adalah sesuatu hal yang wajar. Kenapa Rasulullah di dalam riwayat-riwayat yang tadi kita bahas memerintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian? Karena Rasul paham betul bahwa keumuman manusia itu tidak ingat dengan kematian. Atau salah satu sifat manusia itu adalah lupa terhadap kematian. Makanya Rasul memerintahkan. Ya, kalau semua manusia dalam keadaan dalam keadaan selalu siap mengingat kematian, mungkin Rasul tidak usah mengatakan perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu terkadang bertambah, terkadang juga berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan melakukan ketaatan, wa yankusu bil maksiyah, dan berkurang karena kita melakukan kemaksiatan. Ya. Permasalahannya, bagaimana kita merawat dan menjaga keimanan kita ketika keimanan itu berkurang, ketaatan itu berkurang. Ada beberapa saran di kalangan para ulama, di antaranya adalah hendaknya kita perbanyak bergaul dengan orang-orang soleh dan orang-orang baik. Sahabat-sahabat yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Maka itu akan membantu menaikkan kembali ketaatan kita atau keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, mujalasatu majalisil ilmi,
hendaknya kita gemar dan sering ikut duduk-duduk di majelis-majelis ilmu. Karena majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian atau kajian, ini pun termasuk majelis-majelis yang akan membantu menjaga, merawat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah adalah ketika keimanannya melemah, ketaatannya melemah, jauh dari orang-orang soleh, tidak mau ngaji, tidak mau dekat dengan orang-orang baik, sudah ini melorot, sulit bangun lagi. Tapi ketika kita lemah, kemudian kita berdekatan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, dekat dengan majelis-majelis ilmu, maka itu tidak lama kemudian akan bangkit, bangun kembali, kemudian juga menjadi lebih kuat lagi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana sakaratul maut Rasulullah SAW. Insya Allah nanti ini rincinya akan kita bahas di pertemuan yang mendatang mudah-mudahan. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau berada pada pelukanku antara dada dan daguku. Berarti dipeluk oleh Siti Aisyah ketika Rasulullah berada pada detik-detik nazar atau detik-detik sakaratul maut. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke wadah, ya, bejana yang berisikan air, dan Rasulullah SAW mencelupkan tangannya kemudian membasuh wajahnya, dan Rasul mengatakan, innalil mauti la sakarat, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratnya. Beliau memasukkan tangannya dan diusapkan ke wajah beliau. Innalil mauti la sakarat, kata beliau dengan gemetar pada waktu itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ilar rafiqil a'la, aku akan menuju kepada rafiqil a'la, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Prosesi sakaratul maut Rasulullah memang tidak cepat, ya. Beberapa waktu Rasulullah SAW merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut yang dirasakan oleh Rasul sama sakit seperti sakitnya sakaratul maut kita, ya. Bahkan sakaratul maut Rasulullah SAW terkesan, terlihat seolah-olah lebih sakit daripada yang lain. Para ulama mereka memberikan penjelasan kenapa seperti itu. Mereka memberikan penjelasan kenapa sakaratul maut Rasulullah berat dan sakit, sampai-sampai di dalam riwayat yang lain Siti Aisyah menuturkan, aku tidak pernah cemburu kepada seseorang melihat kematian dan sakaratnya setelah aku melihat betapa berat dan sulitnya sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mereka memberikan penjelasan sulit dan beratnya sakaratul maut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berbanding lurus dengan tingkat keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh beliau. Rasulullah sendiri mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, summal amsal pal amsal, kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang soleh, para wali dan orang-orang yang lainnya. Karena Rasul termasuk orang yang paling tinggi keimanannya, paling tinggi kesolehannya, paling tinggi amal solehnya, maka ujian yang diberikan kepada Rasul pun termasuk ujian yang berat. Wallahu a'lam bishawab. Salam, mudah-mudahan untuk rincian lebih jelasnya nanti kita bahas dalam bahasan khusus tentang naza atau sakaratul maut. Itu saja dulu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa lebih terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.